Kabar baik, berhasil ditangkap di persembunyiannya AF tak berdaya saat digerebek tim Bareskrim Polri. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk berita kali ini yang terus mengikuti update dari kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Beritanya semakin drama, banyak yang terlibat, dan ini adalah kasus terumit di tahun 2024. Karena dari 8 tahun silam belum tuntas juga, banyak berita yang berkembang di luar sana, dan akhirnya keberadaan AF terkuak. Saksi kasus Vina Cirebon disebut bolak-balik Polda Jabar. Sosok AF, seorang saksi yang disebut mengetahui kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, kini tak lagi nampak batang hidungnya di publik. Banyak yang menduga AF sengaja menghilang lantaran kesaksian yang disampaikannya ternyata adalah skenario belaka. Diketahui Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ya. Pada Sabtu 27 Agustus 2016, keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kini keberadaan AF masih dipertanyakan, namun ayahanda AF sempat mengungkap jika putranya kini berada di Bandung. Dilansir, ayah AF ini hanya mengetahui bahwa putranya ada di Bandung berurusan dengan Polda Jabar. Dirinya terkadang di Cikarang 1 atau 2 hari, lalu ke Polda. Ini kata ayahnya yang di kediamannya di Pleret. Jadi dia diam-diam di kosan, tidak tahu yang membiayai kosannya siapa. Ayahanda AF mengaku anaknya itu tidak pernah terbuka mengenai kasus yang tengah menyeretnya tersebut. Istilahnya berbicara seperti ini enggak pernah, cerita panjang lebar tidak pernah gitu. Ayah AF mengatakan dirinya khawatir melihat sang putra yang menghadapi kasus besar tersebut. Hati bapaknya AF ini was-was. Jangankan manusia ya, binatangnya kalau anaknya khawatir, Ibtu Rudiana segera muncul. Ibtu Rudiana diduga akan segera muncul di hadapan publik. Hal itu setelah muncul desakan dari sejumlah pihak agar Ibtu Rudiana mengungkap cerita sebenarnya yang terjadi di tahun 2016 silam. Sebab sosok Ibtu Rudiana disebut-sebut sebagai kunci dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan putranya Eki pada 8 tahun silam. Publik berharap Ibtu Rudiana mau bercerita kejadian yang sebenarnya agar kasus Vina Cirebon ini terang benderang. Kasus Vina Cirebon hingga kini masih menjadi kontroversi. Bahkan Liga Akbar, seorang saksi kunci kasus Vina Cirebon, telah mencabut kesaksian berita acara pemeriksaan BAP. Kasus hukum Liga Akbar mengungkapkan kliennya telah mencabut beberapa poin dalam BAP yang dilakukan 2016 silam. Ada beberapa poin yang oleh Liga dicabut, memang akan dilakukan lagi pendalaman oleh teman-teman kepolisian. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Roni Sapulete, menanggapi soal rencana kemunculan kliennya di hadapan publik. Menurutnya, Ibtu Rudiana akan muncul jika mendapat persetujuan pimpinan Polri. Sebab sambung dia, Ibtu Rudiana masih aktif sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Roni tidak menepis kabar tersebut dan menilai Rudiana perlu memberikan keterangan. Namun ia kembali menegaskan jika kliennya harus berdasarkan izin kepimpinan polisi. Iya, kita tunggu nanti kalau beliau benar diberikan izin untuk itu. Beliau harus bicara, harus mendapatkan izin dari pimpinan, kata Roni Sapulete dalam sesi dialognya. Menurutnya, Ibtu Rudiana pasti ingin memberikan keterangan atau klarifikasi atau tuduhan yang dilontarkan kepadanya sejak kasus Vina Cirebon kembali mencuat. Kendati demikian, sebagai seorang polisi aktif, Ibtu Rudiana tidak bisa memberikan pernyataan karena standar operasional prosedur SOP kepolisian. Sebenarnya, hati kecil beliau pasti sebagai manusia ya. Karena begitu serangan yang luar biasa ya terhadap keluarganya, terhadap pribadinya, tapi ini kembali lagi karena masih sebagai polisi aktif. Sebagai anggota Polri, sambut dia, Ibtu Rudiana harus mengikuti SOP. Ibtu Rudiana kan beliau masih sebagai polisi aktif. Ketika beliau menyampaikan sesuatu masalah, itu pasti harus ada izin dari pimpinannya. Dan mantan Kabareskrim Polri 2008 sampai 2009, Komjen Pol Purnosusno Aji buka sayembara untuk membuktikan bahwa kasus Vina Cirebon bukanlah kasus pembunuhan.
Susno Duaji siap memberikan hadiah senilai 10 juta rupiah dengan syarat harus membuktikan kalau kasus Pina Cirebon merupakan pembunuhan. Saya beri tantangan, siapa yang bisa membuktikan ini adalah tindakan pidana pembunuhan, saya beri hadiah 10 juta, ucap Susno Duaji. Ia juga menyebut kalau sayembara ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Susno Duaji juga meyakini bahwa peninjauan kembali PK untuk Saka Tatal terpidana kasus Pina Cirebon akan pasti dimenangkan oleh kuasa hukum Saka Tatal. Alih-alih Susno Duaji melakukan sayembara 10 juta untuk mengungkap kasus Pina ini termasuk merupakan pembunuhan, geger Nikita Mirzani bakal kasih 500 juta buat yang nemuin aib si saksi kasus Pina Cirebon. Ingatkan pesan UAS ini bahaya nazar dalam Islam ya. Karena tengah beredar video di media sosial yang menampilkan Nikita Mirzani janji bakal kasih uang 500 juta bagi yang tahu posisi aib. Uang 500 juta tersebut Nikita Mirzani sampaikan untuk siapapun yang bisa mencari alamat detail atau posisi si aib. Saksi dari kasus Pina Cirebon bikin Nikita geram. Dalam unggahan yang viral itu, Nikita Mirzani menyebutkan gegara aib yang mengarang kisah dalam kesaksiannya merugikan orang lain dan membangun spekulasi liar di tengah masyarakat. Kasih tahu 500 juta buat siapa aja, mau orang miskin, SDM rendah, mau pengangguran, orang kaya, siapapun yang bisa tahu kesembunyian aib, tolong kasih tahu, kata dia yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana dan buat orang lain berspekulasi kasus ini pembunuhan, kata Nikita. Sebagaimana diketahui, nama aib kini jadi perhatian publik karena dipertanyakan pernyataannya usai rekan sekerjanya si Dede mengungkapkan adanya kesaksian palsu dilakukan aib. Dede kini menjadi saksi kunci kasus Pina Cirebon karena pernyataannya soal kesaksian palsu. Alasannya membeberkan apa yang terjadi kebenarannya. Dilandas dengan rasa bersalah. Setelah kejadian itu, saya pulang ke rumah, besoknya saya tanya ke aib, kenapa malah memberikan kesaksian kayak gini? Bakal berat jika kedepannya, kata Dede ya. Janji yang dilakukan Nikita sebelumnya juga dilakukan oleh Dedi Mulyadi yang menjanjikan kepada siapapun yang bisa membuktikan kalau Peggy Setiawan Cianjur adalah anak dari ex-Bupati Cirebon beberapa waktu lalu dan jadi viral di media sosial. Mendapatkan komentar dari Ustadz Abdul Somad kalau seseorang yang berjanji atau nazar wajib hukumannya menepati. Sebab dalam Islam nazar sama hal merupakan yang sunnah jadi wajib, seperti sholat atau puasa sunnah jadi wajib dijalankan dan sebagainya. Kalau kebetulan nazarnya untuk ini ya ditunaikan. Nazar itu merubah yang sunnah menjadi wajib. Nazar puasa itu sunnah, ketika dia bernazar berubah menjadi wajib. Ini Ustadz Abdul Somad pun menambahkan kalau nazar umum dilakukan pada orang yang bakhil, maksud dari bakhil biasanya disebut kikir atau pelit. Kendatinya Ustadz Somad mengingatkan agar nazar yang artinya janji harus ditepati. Kalau nanti sayembara 500 juta dari Nikita Mirzani ini berhasil, siapa yang bisa menemukan aib? Apalagi ditambah sayembara dari Susno Duaji yang akan memberikan 10 juta kalau bisa mengungkap kasus Pina ini termasuk pembunuhan atau bukan. Apakah sayembara ini akan berhasil atau jangan sampai menuai fitnah di kemudian hari lagi ya? Karena kasus Pina ini udah semakin rumit. Ditambah kemarin Ibtu Rudiana sudah mendatangi makam Eki dan memberi klarifikasi di media sosial kenapa selama ini Ibtu Rudiana tidak muncul dengan maraknya berita tentang kasus pembunuhan Pina Cirebon yang pastinya makin menyudutkan Ibtu Rudiana di kasus ini. Terima kasih yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Bye.